Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas pengantar coding pada penugasan yang pertama ini, di mana tugasnya adalah merangkum dan mengambil nilai-nilai dari video yang ada di e-learning. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anaka Ibrahimovic dari Prodi Bisnis Digital. Baiklah, pada video pertama, di tahun 2015, diceritakan seorang pria bernama Henry Jufri yang bekerja sebagai kuli panggul mendapatkan penghasilan sebesar 1.200 US dollar atau pada saat itu seharga 18 juta rupiah. Penghasilan tersebut ia dapatkan berkat aplikasi yang ia ciptakan. Tidak mudah bagi Henry untuk mendapatkan penghasilan sebesar itu. Karena untuk menjadi pembuat dan pengembang aplikasi, Henry harus melewati perjalanan yang tidak mudah. Ia membeli laptop bekas seharga 800 ribu rupiah yang memorinya kecil. Sedangkan pada saat itu, untuk membuat dan mengembangkan aplikasi setidaknya harus memiliki laptop dengan syarat memiliki RAM 2 GB. Setelah kerja keras sebagai kuli panggul dan menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilannya, akhirnya ia memiliki laptop sendiri dengan spesifikasi yang mendukung untuk pembuatan dan pengembangan aplikasi yang ia miliki. Tidak hanya sampai di situ, ia juga harus membeli akun Google Play seharga 25 US dollar atau seharga 300 ribu rupiah. Sejak Oktober 2014, ia mengaku sudah membuat ratusan aplikasi game, tapi yang masih bertahan hanya 10 aplikasi karena aplikasi tersebut banyak diunduh. Pada video kedua, di tahun 2018, diceritakan seorang pria bernama Brian Wahyu Kresna Putra, berusia 23 tahun. Ia merupakan penderita cerebral palsy. Walaupun memiliki keterbatasan, ia mampu menguasai dunia programmer dengan lengkap. Ia belajar programming sejak SMP dan belajar secara mandiri. Ia bekerja sebagai programmer full stack di PT Rudex Teknologi Indonesia. Pada saat itu, ia dan tim sedang mengembangkan aplikasi untuk membantu orang tua yang memiliki anak penderita cerebral palsy. Tidak hanya sebagai programmer, tapi ia juga sebagai pengajar Olimpiade Informatika. Dari kedua video tersebut, tidak mudah bagi mereka berdua untuk mencapai titik di mana mereka mendapatkan penghasilan yang besar. Mereka harus bekerja keras, melakukan pengorbanan, dan tentunya dengan waktu yang lama. Di bawah ini, beberapa nilai-nilai penting yang dapat saya ambil. Yang pertama, keterbatasan dan kekurangan tidak menjadi alasan. Maksudnya di sini adalah, semua orang memiliki keterbatasan dan kekurangan. Dan di dunia yang semakin modern ini, hal tersebut tidak bisa kita jadikan alasan untuk menjadi berkembang lagi. Kita memiliki potensi masing-masing dalam diri kita. Tugas kita hanya perlu mengasah potensi tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, kerja keras dan pantang menyerah. Beberapa orang berkata uang bukanlah segalanya, tapi beberapa fakta di dunia ini uang adalah segalanya. Jika kita memiliki kekurangan dalam hal ekonomi, itu juga tidak bisa kita jadikan alasan untuk tidak berkembang mengikuti zaman yang semakin modern ini. Yang ketiga, optimisme. Kita tidak harus minder dengan kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki. Jangan bandingkan keadaan kita dengan orang yang lebih dari kita. Karena, jika kita melakukan hal tersebut, tidak ada habisnya. Lebih baik kita simpan tenaga dan jernihkan pikiran kita untuk melakukan dan memikirkan hal-hal positif untuk kedepannya. Yang keempat itu ada beradaptasi dengan dunia yang semakin modern. Dan yang kelima itu fokus pada tujuan yang kita miliki. Motivasi dan harapan saya setelah menyelesaikan mata kuliah pengantar coding ini, setidaknya saya bisa memahami basic pada dunia programming. Karena untuk pekerjaan di bidang IT pasti sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Jadi, saya akan bersungguh-sungguh belajar dan memahami setiap materi yang akan disampaikan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.